Kalau nilai jual anak muda ya sebenarnya lebih ke harapan Mas. Karena anak muda itu kan walaupun pengalaman yang jelas jauh dengan orang-orang yang mungkin dikatakan sudah tidak muda gitu kan. Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Ya, akhirnya aku bangkit main ke sebuah desa yang sangat terkenal karena kadesnya ini masih sangat muda. Ya, nggak apa-apa dilepas. Kita sudah vaksin. Oke. Oke. Nah, lanjut. Ini aku bangkit mau ngobrol dengan Pak Kades Serayu Larangan. Sini sebutannya Mas Kades. Siap. Nah, kita lagi main di kantor Bumdes Agra Sembada Serayu Larangan. Ya, benar. Agra Sembada. Mas Kades, aku pengen ngobrol tentang desa lah dengan dirimu lah ya. Ini pada wong desa sih ke. Oh, Majapura. Aja tidokan ke, guys. Majapuranya dan ini Serayu Larangan. Oke, Mas Kades. Dirimu itu kan orang yang sangat aktif di luar lah ya, dengan banyak hal. Tapi kenapa malah akhirnya milih desa, Pak? Ya, sebenarnya keaktifan di luar itu sebenarnya ada misi pengen menciptakan satu jaringan. Oke. Kita kan untuk link lah ya, silaturahmi. Dan saya percaya bahwa dengan banyak silaturahmi itu banyak rezeki. Oke. Dan alhamdulillah memang dari situ ibaratnya dewek kenal kami wong liya, tahu desanya, tahu tempatnya, itu kan menginspirasi. Oke. Sehingga menggugah hati, dalam arti kok saya sudah berbuat apa yang untuk desa. Nah, akhirnya ada keinginan saya untuk ya sebenarnya punya kontribusi lah untuk desa. Itu ya karena masih muda ya, masih belum nikah waktu itu, ya berkecimpungnya ya di Karang Taruna, organisasi kepemudaan. Jadi aktif waktu itu lewat organisasi kepemudaan di kabupaten, terus dilalah Bapak juga jadi sekjam di Brebet, ikut membantu waktu itu dan ditugaskan untuk mengaktifkan kepemudaan di desa. Oke. Dan ya itu disitulah mulai mengenal desa dan belajar dengan warga. Kecintaannya itu semakin bertambah walaupun ya rasa cinta terhadap tempat tanah lahir sendiri, desa sendiri itu ya sudah ada dari dulu, cuma dengan adanya suplemen yang positif dari masing-masing teman yang ada baik di Purbalingga maupun di luar kota, itu yang menambah giroh semangat saya untuk bisa mengabdi pada desa. Oke, momen apa Pak sing membuat wislahnya maju kades baik? Kalau momen maju kades itu sebenarnya waktu itu bulan puasa kalau tidak salah, dan itu sebelum bulan puasa saya semua sudah dimintain tolong khususnya pemuda dan warga untuk bisa ikut berkontestasi di desa karena adanya pilkades. Nah, belum tahu jagonya waktu itu, juga kebetulan kan Pak Kades lama belum menyampaikan kalau mau maju lagi. Tapi teman-teman pemuda, warga, tokoh masyarakat ada yang datang ke rumah menawarkan waktu itu. Kok maju bae Mas ya? Itu saya nggak bisa jawab jujur Mas. Iya, kenapa sih? Ya karena kepala desa, pemimpin desa itu kan tanggung jawabnya besar Mas. Saya waktu itu belum rumah tangga, jadi ada beberapa pertimbangan yang membuat saya itu berpikir dan merenung kira-kira mampu apa enggak gitu memimpin desa seperti itu. Nah, proses perenungan itu ya alhamdulillah ada di bulan Ramadan itu kan, situ saya terus
menghadapi banyak sekali pola pikir dari masyarakat yang berbeda-beda, SDM yang berbeda, terus permasalahan-permasalahan yang bagi saya itu menjadi satu tantangan yang kira-kira ada solusinya atau tidak di desa. Itu sih. Oke. Di medsos beberapa waktu lalu kan anak sing diskusi soal seseorang itu sekarang banyak anak muda, ya kan? Anak muda sing mencapai karir dalam usia muda lah, di bawah 30 tahun jadi pimpinan, jadi kades, jadi staf khusus presiden dan sejenisnya. Ada diskusi begini soal privilege, Bang. Artinya kamu harus melihat dulu, Bang, bahwa orang itu mencapai titik itu memang karena dirinya sendiri, personalnya, atau privilege karena ada dukungan orang tua, lahir wis sukses, lahir wis sugih dan sejenisnya. Nah, dirimu sebagai anak pejabat lah ya, anak pejabat, dan kemudian dipandang di desa, melihat isu privilege sebagai jalan kemenangan anak muda, bro? Itu tergantung ini ya, masing-masing pemikiran kita ya, dalam arti sudut pandang. Apakah mau dinilai bahwasanya jika ada anak muda yang punya orang tua atau pejabat atau apa, itu ada pengaruhnya terhadap diri pemuda tersebut atau tidak, itu tergantung pemudanya. Banyak sekali kok anak pejabat itu yang tidak mengambil jalur-jalur yang mungkin searah dengan orang tuanya. Ada yang mungkin juga seperti saya pribadi ini kan, bapak saya memang dulu kepala desa, dan kalau dinilai dari masyarakat itu ada korelasinya, sehingga mereka mungkin punya harapan besar saya itu bisa seperti bapaknya atau mungkin lebih yang diharapkan seperti itu. Nah, bagi saya pribadi, saya akan menjalani itu sesuai dengan saya, bukan bapak. Walaupun ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh bapak, nilai-nilai yang positif, bagaimana kita itu harus baik kepada seorang, apa yang diajarkan Nabi itu kan, khairun nas amrul linnas, sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat. Ya itu nilai-nilai itu yang saya ambil, walaupun ada nilai-nilai yang mungkin bagi saya itu ya kurang pas atau bagaimana gitu kan. Itu setiap manusia kan punya seperti itu. Jadi itu tergantung diri kita lah, memaknai itu. Yang penting ya kita berusaha sebagai diri kita, jati diri kita ini kita selalu kita selalu berusaha untuk bisa bekerja, kita belajar, kita mencari peluang bagaimana caranya agar punya manfaat yang luas untuk masyarakat. Oke. Kalau kita ngomong nilai jual, sebenarnya masyarakat itu dalam kepemimpinan anak muda sih kayak apa, Pak? Belajar dari pengalamanmu lah sejauh ini. Kalau nilai jual anak muda ya sebenarnya lebih ke harapan, Mas. Karena anak muda itu kan walaupun pengalaman yang jelas jauh dengan orang-orang yang mungkin dikatakan sudah tidak muda, kan, tapi anak muda ini kan punya inovasi. Mereka itu mengikuti perkembangan zaman. Dan ini jadi aset sebenarnya untuk anak muda sih. Karena teknologi ini kita harus manfaatkan. Contoh saja di desa. Saya lihat di Banyuwangi ya. Banyuwangi itu, Kabupaten Banyuwangi itu desa-desanya itu menurut saya sangat luar biasa. Karena desa-desa di sana sudah menerapkan desa digital. Itu desa digital sangat bermanfaat. Apalagi sekarang di masa pandemi kan. Kita tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Penjualan mungkin UMKM desa bisa lewat jalur digital yang bisa tidak hanya satu desa yang kita menjadi inceran promosi atau mungkin inceran pasar itu, tapi bisa meluas karena tidak ada jangkauan tidak ada batas jangkauan gitu. Artinya memang pengalaman bisa diatasi dengan inovasi ya, menurut saya itu. Dan sejauh ini efektif teknik mengatasi minimnya pengalaman dengan inovasi-inovasi, Pak? Efektif di saat kita ini yang pertama tidak meninggalkan ya
kita butuh masukan dari orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang sudah punya pengalaman. Itu kita tampung, kita pelajari gitu kan. Nah, kita combine dengan apa yang kita punya, ya ide-ide kita terkait dengan inovasi yang ada di desa. Ya, contoh kecil ya, saya pertama jadi kepala desa, saya itu punya ide membuat pasar wisata Lodinyawi. Oke. Itu dulu 2019 itu, ide itu sudah muncul saat setelah mungkin sebelum Pilkades, karena saya menyusun program-program visi misi dan program-program. Serayu Larangan itu punya potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah sumber mata air. Itu sebenarnya sudah mulai dikerjakan oleh pihak kedua, tetapi mangkrak. Nah, ini kan jadi tantangan nih kita, gimana caranya untuk bisa menggali potensi itu. Waktu awal menjabat kepala desa, saya tidak fokus di potensi yang besar itu, tapi saya membuka akses dulu nih, karena lokasinya ada di dalam. Nah, akses itu saya kemas dengan pasar wisata Lodinyawi. Konsepnya adalah tradisional market. Saya yakin dengan adanya tradisional market itu banyak orang-orang dari kota itu kan rindu makanan-makanan desa. Kita tampung di situ, dan kebetulan kita punya fasilitas parkir yang luas gitu kan. Saya buatlah pasar wisata Lodinyawi. Alhamdulillah memang luar biasa. Di 2019 itu belum ada pandemi loh Mas. Oh iya. Ya kan? Ini perlu digarisbawahi. Itu belum ada pandemi. Jadi kalau tahu ada pandemi, saya membuat pasar wisata Lodinyawi, saya buat pabrik pasar gitu kan. Tapi ya sudah, itu jadi qadarullah, sudah jalani, kita ada hikmahnya lah insya Allah. Jadi pasar wisata Lodinyawi ini waktu pertama buka 2020 ada soft launching. Itu omset yang masuk ke pasar wisata Lodinyawi dengan benggolnya, karena mata uangnya itu pakai benggol, itu diangkat 11 juta Mas, karena satu kali pagelaran di hari Minggu. Berapa jam ya? Dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 lah. 4 jam lah ya, 4 jam 5 jam. Itu 11 juta loh Mas. Dan yang dagang itu orang-orang asli Serayu Larangan. Kita nggak ngambil dari orang lain waktu itu. Tapi ada tantangannya, balik lagi itu, setiap inovasi belum tentu itu diterima oleh masyarakat. Oke. Jadi harus ada proses yang begitu ya asik lah sebenarnya itu ya. Jadi waktu itu kita tawarkan kepada masyarakat bahwasanya ini kita dapat bantuan keuangan khusus dari Pemda lewat Ibu Bupati, itu kita manfaatkan nih untuk permodalan BUMDes membuat pasar gitu kan. Pasarnya pasar wisata, bukannya cuma 1 hari di hari Minggu. Banyak yang protes, gimana laku kalau cuma 1 hari? Setidak ya. Setidak lah. Nah itu yang kita sosialisasikan ke warga itu, saya di situ mengarahkan bahwa ini beda dengan pasar tradisional biasa. Mereka kan konsepnya pasar kayak pasar Sangganayu, pasar Bogorsari gitu kan. Pasar gitu ya, tiap hari buka dari pagi sampai siang dan ya, dan ribet, memang ribet Mas. Harus pakai aturan-aturannya ada, makanannya harus, yang pertama ya harus bagaimana makanan itu enak kan disajikan, terus tidak boleh ada bungkus plastik karena kita punya konsep itu go green. Jadi ya itu yang waktu itu sangat susah. Pernah kita itu udah jadi bangunannya, belum ada yang daftar Mas, cuma 2 orang waktu itu kalau tidak salah. Itu sampai BUMDes, Direktur BUMDes Mas Teguh sama Ketua Pasarnya Mas Anjar itu bingung, ini kalau nggak ada yang daftar mau buka kapan gitu kan. Ya udah, kita sampai ada masukan tuh ke saya, Pak, untuk warga luar aja Pak, soalnya banyak yang daftar nih gitu kan. Oh banyak Mas dari luar itu sebenarnya, karena kita punya konsep yang menarik sebenarnya di situ. Tapi saya tetap bersikukuh, saya pengen memberdayakan masyarakat. Saya pengen pasar itu hadir di Serayu Larangan itu
punya nilai manfaat yang langsung dirasakan oleh para pedagang, khususnya warga sekitar larangan gitu. Dan saya minta waktu itu kepada Bumdes, tahun pertama nggak usah ambil untung banyak, 5% saja. Dan langsung dirasakan. Terus 11 juta kan sudah tahu 5%. Lumayan Wak untuk ukuran baru, konsep baru kan di Purbalingga itu. Nah Mas Bro, jadi dengan tawaranmu adalah inovatif gitu ya, terus berapa tahun berarti jadi Kades 3 ya? Ya saya nggak ngitung malah ini. Termasuk golongan Kades pandemi Mbok. Iya, Kades pandemi ini program nggak jalan Mas. Nah dengan sekian ya kita ngomong pandemi terus kemudian banyak hal ya. Sebenarnya ngomong tantangan desa untuk level di Purbalingga itu apa Pak? Sebenarnya loh masalah yang harus dihadapi oleh seorang Kades, pemerintah desa untuk di desa. Paling penting itu SDM. SDM. Sumber daya manusia itu harus di-upgrade ya. Jadi pendidikan itu sangat penting Mas bagi saya, karena saya kebetulan dari dunia pendidikan kan. Dan itu saya lihat perbedaannya. Ya kebetulan kan dulu saya di Jogja kan ya Mas. Saya pernah ikut teman-teman lah, anak-anak muda dari UGM waktu itu, ada pengabdian di desa waktu itu di Gunung Kidul Mas. Iya. Jadi Gunung Kidul itu kita tahu ini sama sebenarnya sama desa kita, malah mungkin secara biologisnya itu kurang begitu. Ini di sana kan air juga susah kan. Terus rumah-rumah juga banyak rumah-rumah tempo dulu, tapi ya kalau ada RTLH itu layak Iya. dapat bantuan RTLH dari rumah tidak layak huni. Tapi di situ itu banyak SDM yang sudah ini ya grade-nya udah inilah mencukupi untuk ini, dan tinggal diberikan pemahaman pemasukan terkait dengan pola untuk pengembangan potensi yang ada di desa sana. Segede apa Mas Bro terkait dengan SDM itu ngefek banget ke pertumbuhan desa, segede apa sebenarnya kalau ngomong efeknya? Segede apa ya? Maksudnya kalau di sini kan rata-rata yang lulus SD itu banyak Mas. Oke. Yang lulusan SD gitu. Dan rata-rata kan dari pekerjaan yang mereka ini kan selain petani, terus ada tukang ya yang sering ke luar kota ya, ke Jakarta itu juga banyak. Yang lulus SMP juga ya lumayan lah, SMP, SMA itu masih sedikit, terus kuliah lagi. Dan saya waktu itu waktu masih kuliah dan sering pulang, sering memotivasi teman-teman. Pertama saya dulu punya anak-anak binaan di sini, namanya Forum Remaja Masjid Forisda Darussalam. Itu ya saya tanamkan adalah kepada mereka ya gapai cita-cita yang tinggi dengan giat belajar, terus harus benar-benar melanjutkan sekolah gitu, jenjang yang lebih tinggi. Tapi yang diskusinya adalah kayak Pak, kebanyakan penggunaan anggaran desa itu justru kan tidak terlalu fokus sama SDM ya. Beberapa tahun ini kan gitu, kebanyakan ke fisik dan sejenisnya. Kalau visimu adalah ngomong pentingnya SDM, bagaimana mensinkronkan fisik? Karena masyarakat juga anggur ngomong pembangunan kan fisik, orang jadi soal pendidikan, orang jadi soal apa gitu. Ya rada-rada susah Mas kalau di desa, emang mindsetnya dengan desa itu untuk fisik. Iya. Kan kebetulan Sriwil Larangan jalan banyak, akses jalan itu banyak dan luas gitu loh, kaitannya dengan persawahan dan irigasi juga banyak fasilitas irigasi yang perlu dibenahi. Jadi saya selalu berikan informasi ya kepada masyarakat, terutama BPD lembaga yang ada di desa dan terkhusus kepada para perangkat desa itu ya kita harus bertahap menyisihkan anggaran itu untuk non fisik, terutama untuk peningkatan SDM. Dengan adanya pasar wisata Lojinawi ini Mas, itu ada rentetannya sebenarnya. Okay. Karena warga yang berdagang di sini kita fasilitasi dengan pelatihan, kita bekerja sama dengan BLK, kita bekerja sama dengan swasta waktu itu untuk memberikan arahan terkait dengan lebih ke makanannya,
olah saji makanan dan lain-lain untuk olahan makanan. Ya, itu salah satu yang kita lakukan. Dan di tahun ini kita juga menganggarkan untuk pelatihan budidaya ikan karena potensi airnya banyak dan belum dioptimalkan oleh warga terutama pemuda untuk budidaya ikan. Itu juga yang kita gencarkan untuk tahun baru. Oke. Nah, ngomong pandemi, apa yang dipelajari pemerintah desa dengan adanya pandemi, Bro? Dipelajari pemerintah desa terkait dengan pandemi. Iya, jadi ya, kayak gini, misalnya kalau di pendidikan itu kan akhirnya mempelajari situasi di mana belajar luring dan daring, beradaptasi dengan itu kan. Angger desa? Kalau desa ya kita terkait dengan protokol kesehatan ya yang perlu kita edukasi kepada masyarakat karena ini kebiasaan yang nggak biasa. Jadi kebiasaan yang harus kita edukasi tapi bagi masyarakat ini nggak biasa. Contoh saja yang simpel saja, walaupun di situ ada 5M ya, tapi yang paling simpel saja pakai masker. Orang yang pakai masker itu, terutama orang tua, itu merasa risih, pegel, dan lain-lain. Nah, ini yang sering kita berikan arahan ya, bahwasanya masker ini manfaatnya luar biasa. Tidak harus ngomong pandemi lah, kita flu, batuk dan lain-lain, atau mungkin banyak debu karena musim kemarau, masker itu punya nilai manfaat yang luar biasa bagi diri kita dan untuk orang lain gitu kan, terutama keluarga. Ini yang kita edukasi. Jadi terkait dengan aturan-aturan protokol kesehatan, saya sistemnya bertahap. Fokus di masker. Terus habis itu kita berikan arahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus di minimalisir untuk jumlah undangannya dan lain-lain karena harus jaga jarak dan lain-lain. Itu kita sampaikan. Walaupun tidak semuanya masyarakat itu manut ya, tapi ya itu yang kita lakukan, kita usahakan. Oke. Nah, dampak pandemi ke pola kerja pemerintah desa apa? Kebijakan atau visi bahkan mengubah sampai kalau visi misi sih enggak Mas. Kalau program yang jelas, program saya menjadi program yang karena sudah dijanjikan itu tetap harus dijalankan, cuma tidak mungkin bisa utuh, dalam arti program itu mungkin bisa tidak terlaksana semua. Tapi dengan adanya pandemi ini ya, ini kan serba urgent gitu kan, darurat gitu kan, menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan orang, kita utamakan gitu kan, utamakan gitu. Dan terkait dengan program kita kesampingkan, walaupun ya bagaimana berpikir nih agar selain mungkin pandemi juga sedikit juga mikirin terkait dengan program. Contoh yang sedang kita tempati ini terkait dengan kantor BUMDes, yang berupa BUMDes. Jadi tahun ini pemerintah Desa Seri Larangan itu menganggarkan sesuai dengan aturan dari Kementerian Desa PDDT. Kaitannya dengan dana desa adalah salah satunya fokusnya adalah penanganan pandemi, terus bantuan langsung tunai dan revitalisasi BUMDes, salah satu dari prioritas pembangunan di tahun ini. Ya, revitalisasi BUMDes ya salah satunya adalah saya membuat kantor dan BUMDes karena kemarin kita fokus di wisata, ternyata ada pandemi, ini kan nggak bisa kita andal-andalin. Ya, artinya desa sigap ya melihat situasi harus gitu. Ya, Mas Bro, pandemi ya kita berharapnya selesai lah ya. Tapi kan pasti new normal lah bahasannya. Menurutmu desa itu harus dorong kemana dengan kondisi yang semacam ini, terus new normal ke depan? Terkait dengan new normal ya, kita di awal pandemi ini kan ada pasar wisata Lojinawi ya, kembali lagi pasar wisata Lojinawi. Saya waktu itu minta tolong kepada Dinas UMKM untuk bisa membantu memberikan satu arahan dan masukan kepada kita yang ada di desa. Waktu itu ada semacam membuat pasar wisata Lojinawi digital. Gitu. Jadi kita buat grup WhatsApp, lewatnya WhatsApp kayak gitu. Kita menampung para pelaku UMKM yang ada di desa, di masing-masing RW, masing-masing RT yang ada,
kita masukkan grup, di situ memasarkan produk-produk lokal. Dan saya gencar juga, selain Pak Ganjar Pranowo mungkin ya, saya juga sering gencar memberikan membantu mempromosikan produk UMKM yang ada di desa lewat media sosial gitu. Dan itu ada dampaknya sebenarnya, karena saya punya relasi banyak alhamdulillah, dan ada beberapa produk yang mungkin insya Allah ya di tahun ini bisa masuk ke Alfamart, Indomart gitu. Kita tahun ini dapat program dari Pemprov untuk pendampingan UMKM. Ada 2 tenaga ahli yang diturunkan dari Kementerian Provinsi ke Pusat Larangan untuk mendampingi para pelaku UMKM terkait dengan packaging, terkait dengan semuanya lah di situ. Ya itu salah satu yang kita lakukan gitu. Oke, berarti aku nangkapnya adalah SDM, digitalisasi ya. 2 hal itu sangat penting untuk jadi model. Kayaknya nggak cuma Serayu Larangan tok ya, tapi desa-desa di Purbalingga juga harus melihat ke sana ya. Iya, ya ini kan tergantung masing-masing desa menangkap peluang dan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi bagi saya digitalisasi ini sangat penting dan harus ditangkap nih. Jangan sampai desa itu sebagai subjek. Iya. Masyarakat itu sebagai subjek, tapi kita harus punya kontribusi bagaimana masyarakat itu menjadi pelaku, menjual produknya di media sosial atau mungkin apapun itu marketplace yang ada di digital gitu kan. Ya, kita harus punya peran di situ. Oke.